Kata Freud, kegelisahan manusia itu ada 3 jenisnya. Yang pertama realistic anxiety, kegelisahan yang realistis. Jadi biasa itu, normal. Kok tiba-tiba hujan? Waduh, jemuranku. Itu biasa, tidak apa-apa. Jangan Pak, saya sakit jiwa. Jangan Pak, gelisah karena jemuran kena hujan. Ya biasa itu, masuk akal. Normal, tidak apa-apa. Oke, itu namanya realistic anxiety. Kalian orang normal pasti punya banyak ketakutan, kegelisahan. Tapi nanti ada kegelisahan jenis kedua, ini yang malam hari ini akan sedikit kita ulas. Namanya adalah moral anxiety, kegelisahan moral. Kegelisahan moral ini ketika terjadi tabrakan antara ego dengan super ego, antara tatanan di luar dengan kenyataan diri kita. Seperti tadi loh, misalnya saya tadi bilang hidup itu harus penyayang, peduli masa depan, punya prioritas. Begitu teman-teman merasa, saya kok tidak bisa ya Pak hidup dengan tertib, punya prioritas seperti itu. Nah kalian gelisah. Atau di tengah masyarakat ada aturan apa, kalian tidak bisa memenuhinya, kalian terus gelisah. Saya kok tidak bisa ya jadi orang dermawan. Mau sedekah nyumbang bencana Cianjur saja berat sekali, maju mundur, akhirnya tidak jadi. Terus akalnya menjustifikasi, tidak apa-apa, sudah yang lain yang nyumbang banyak, tenang saja. Ada tidak yang begitu? Ada mestinya ya. Oke. Ini namanya kegelisahan moral. Terus kamu menyalah-nyalahkan dirimu sendiri. Aku ini kok pelit ya, aku ini kok tidak dermawan ya, aku ini. Ini namanya kegelisahan moral. Sumbernya banyak, nanti kita lacak sumber-sumbernya. Nah, dan yang terakhir kalau ini kebalikannya, neurotic anxiety. Kalau ini perlu mungkin pendampingan ahli jiwa. Kegelisahan yang sifatnya tabrakan antara ego dengan id. Jadi ini orang tidak bisa ngontrol dirinya lagi, dikendalikan sepenuhnya oleh bawah sadarnya. Kalau ini mungkin kita agak perlu pendampingan ahli jiwa. Kalau yang realistik masih normal, moral anxiety juga masih normal, asal tidak berlebih-lebihan. Jadi malam hari ini kita bahas yang moral ya, yang kegelisahan moral kita, yang kadang-kadang kita itu menyalahkan diri kita sendiri karena tidak sesuai dengan ideal moral yang berjalan di sekeliling kita. Pak, saya itu ngaji filsafat sudah bertahun-tahun loh Pak, saya kok gini-gini aja ya. Saya itu apa memang tidak pinter ya Pak, atau apa? Itu kan kegelisahan moral namanya. Oke. Baik, kita lihat ya akar-akar kegelisahan moral hari ini. Saya tidak akan bilang kalian punya kegelisahan moral apa, tapi secara umum sumber-sumber kegelisahan moral kita hari ini itu apa saja sih? Ini ada beberapa hasil kontemplasi tentang situasi kita hari ini. Ini jadi bahan ya, itu setiap poin itu bisa didiskusikan satu kali seminar, itu masih panjang. Ini saya menginventarisir saja. Kita tengok ya, nanti boleh kalau ada yang ingin menanggapi problem-problem yang saya sebut ini. Yang pertama, situasi belief, kepercayaan, religiusitas, dan lain sebagainya mulai banyak di kalangan kita perilaku-perilaku eksklusif. Ini mulai sering jadi sumber kegelisahan. Jadi eksklusif itu bahasa Arabnya jamid, jumud, kaku, macet, mandek. Jadi ada artikel yang kemarin saya baca yang bilang bahwa Indonesia itu sekarang
growing intolerance. Mulai tumbuh, mulai besar perilaku-perilaku intoleran. Ini bagian dari kegelisahan. Jadi sistem, kalau istilahnya seorang filosof Muslim yang namanya Abid Al-Jabiri, situasi dunia Islam hari ini itu situasi akidah yang eksklusif. Jadi merasa pandangannya adalah yang paling benar. Tidak bisa membedakan antara agama dengan pemikiran keagamaan. Ini katanya Abid Al-Jabiri tadi. Jadi orang sulit membedakan ini Al-Quran. Kalau Al-Quran pasti benar. Kalau ini pemahamanku terhadap Al-Quran bisa saja keliru. Wong aku manusia. Nah, orang susah membedakan ini. Seolah-olah pemahamanku terhadap Al-Quran itu levelnya sama kayak Qurannya. Tidak boleh disalahkan. Nah, ini mengundang kegelisahan-kegelisahan. Wong ulama zaman dulu saja itu kalau sudah mengeluarkan pikiran-pikiran luar biasa selalu mengakhirinya dengan wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang tahu yang paling benar yang mana. Kalau aku manusia hanya berusaha mencapai pengetahuan, mencapai kebenaran itu. Aku bisa salah. Kalau Al-Quran pasti benar. Pemahamanku terhadap Al-Quran juga bisa keliru. Kesadaran ini sulit dimiliki hari ini ya. Orang mungkin karena pengaruh medsos dan lain-lain, nanti kita lihat, membuat terus situasinya jadi jamit tadi, kaku. Nah, ini PR ya, saya bilang setiap tema bisa dibahas panjang lebar. Saya mancing saja, silahkan nanti kalian renungi situasi ini. Yang kedua, kalau tadi sistem kepercayaannya, sistem sosial kita. Sistem sosial kita hari ini modelnya masih model Qabilah. Qabilah itu sistem sosial yang fanatik. Ya kalau zaman dulu Qabilah itu suku ini, suku itu. Kalau sekarang ya mungkin aliran ini, aliran itu, partai ini, partai itu, mazhab ini, mazhab itu. Jadi sistem sosial yang fanatik. Jadi kalau bahasa Arabnya ya asobiyah. Ini jadi akar kegelisahan moral juga hari ini. Kalau orang sudah fanatik itu right or wrong ya, karena aliranku ya harus aku bela. Karena kelompokku harus benar terus. Nah, ini perlu juga jadi bahan renungan kita ya. Ada kegelisahan semacam ini hari ini. Apa dulu tidak ada, Pak? Dulu ya ada. Sekarang lebih kelihatan karena media sosial. Yang ketiga, sistem budaya. Sistem budaya kita masih polanya inferiority. Kita ini masih sering rendah diri, sehingga akhirnya modelnya di situ tak tulis taklid. Jadi taklid itu ya ikut saja pokoknya, ikut idola-idola. Semoga di sini tidak ada yang mengidolakan ngaji filsafat, karena diidolakan itu diberhalakan. Jadi ya ini ngaji bagus tapi tidak selalu isinya mesti baik, mesti benar. Mungkin benar tapi tidak selalu relevan sesuai untuk hidupmu dan seterusnya. Jadi kalian harus kritis. Jadi jangan bikin qabilah sendiri. Kita sudah terlalu banyak qabilah. Ayo yang cair. Nah, jadi sistem budayanya kita hanya niru taklid. Untuk budaya sendiri kita agak inferior.
Wis boleh dicek dalam banyak hal. Tren kah? Tradisi kah? Acara, kegiatan kah? Itu biasanya kita kiblatnya kemana-mana. Film saja sama-sama film laga gitu ya tetap milih yang luar kita. Yang film kita anggap level film apa Indonesia apa. Enggak. Yang luar kita masih inferior. Jangankan yang budaya, kita ketemu orang luar saja kadang-kadang kan rasanya beda. Sudah mahasiswa S2, S3 ketemu turis saja ngajak ngomong saja grogi, khawatir diajak ngomong bahasa Inggris. Merasa Inggrisnya tidak bagus. Kalah berani sama guide-guide itu kadang nekat, pedagang-pedagang itu juga lebih berani dari kalian kadang ngomongnya. Masih ada inferiority secara budaya. Jadi membaca saudara-saudara teman kita itu agak mudah karena tinggal dicari ini orang ini idolanya siapa sih, patronnya siapa, tidak jauh-jauh dari situ. Nah ini kegelisahan tersendiri. Yang keempat, sistem politik kita imbas dari kabilah, imbas dari eksklusivitas tadi, imbas dari inferioritas tadi. Sistem politik kita banyak berpola egoistik. Anania ini melanjutkan yang sistem fanatik tadi. Kepentinganku nomor satu. Meskipun kadang-kadang pakai istilah mengatasnamakan kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat, tapi sebenarnya kelihatan sekali masih egoistik, anania. Jadi hanya mengejar kesuksesanku, keberhasilanku. Ku ini bisa kecil, bisa besar. Besar itu berarti satu kelompok, organisasiku. Nah ini kegelisahan selanjutnya. Nanti silahkan kalau ada yang ingin menanggapi ya. Mungkin ada masukan-masukan. Sengaja temanya tidak saya bahas detail. Mungkin nanti ada yang menanggapi. Kemudian ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi kita, kehidupan ekonomi masih konsumtif. Kata tadi filosof Abid Al-Jabiri, sistem jenisnya ghanimah. Dapat sesuatu dihabiskan untuk kebutuhan. Ini sistem konsumtif. Jadi inginnya mengkonsumsi, bukan memproduksi. Saya yakin teman-teman ini sebagian besar cita-citanya Pak, nanti saya kerja, mapan, terus bisa punya rumah, punya mobil, kemudian beli HP yang speknya tinggi dan laptop yang speknya tinggi, beli dan mengkonsumsi. Mental kita masih mental konsumen. Ini PR juga. Jadi ada tidak di sini yang bercita-cita produksi? Pak, saya ingin gimana nanti sukses bikin HP sendiri, kemudian ada. Kalau ada yang begitu bagus. Tapi kita ini konsumen. Konsumen itu mau tidak mau dia akan disetir oleh produsen. Jadi kalian Twitter error sehari saja kan heboh. Kalian tidak mikir kapan ya kita bisa program bikin sendiri selevel Twitter versi kita. Enggak. Kita ini konsumen, jadi diblokir sehari atau error sehari kita pontang-panting sudah. Nah ini secara ekonomi kita begitu. Kita ingin kerja dan menghabiskannya untuk kebutuhan kita saja. Seperti sistem ghanimah. Ghanimah itu makna literalnya rampasan perang. Jadi kehidupan suku zaman dulu itu diperoleh antara lain dengan menyerang suku yang lain. Kalau suku yang lain kalah dapat rampasan banyak. Rampasannya dibagi-bagi rata, kemudian dinikmati. Kalau sudah habis, nyari suku yang lain untuk ditaklukkan lagi. Ini sistem ghanimah. Kayak kita ingin kerja, kemudian buat beli, kalau habis kerja lagi buat beli lagi. Jadi kita seperti yang saya ceritakan dulu waktu menjelaskan one dimensional man-nya Marcuse itu kan, manusia modern itu
dijebak untuk bekerja mati-matian terus menikmati. Kalau menikmati habis, kerja lagi. Kita tidak ada akhirnya. Nah, ini sistem ghanimah. Dan yang terakhir, situasi hari ini, sistem komunikasi. Ini yang sering kita prihatinkan bersama. Orang menyebutnya era post-truth. Kalau bahasa Arabnya ini saya agak ijtihad, mungkin istilah yang pasnya pakai bahasa Arab itu satohiyat. Satohiyat itu kayak satohatnya para sufi. Ya satohatnya para sufi mending dia karena kedekatan dengan Allah, asiknya dekat dengan Allah. Kalau kita ngelantur karena asiknya kita main HP, ngomongnya ndak jelas, ndak kontrol dan lain sebagainya. Banyak hal tidak penting terus dipentingkan dan lain sebagainya. Ini sistem komunikasi yang satohiyat. Orang menyebutnya post-truth. Nah, ini akar-akar tadi ya, kegelisahan moral. Ini mengepungmu di sekelilingmu. Saya tidak tahu kalian level kesadaranmu di mana, tapi bagi orang yang punya kesadaran kritis, 6 hal ini menggelisahkan. Kecuali orang yang kesadarannya deterministik. Hal apa? Hidup ini dijalani saja, ngapain ruwet-ruwet mikir begitu. Atau yang punya kesadaran naif. Kesadaran naif itu orang yang saya tahu sih Pak ada masalah, tapi so what gitu loh. Biar saja lah masalah, biar masalah. Silahkan yang ahlinya menyelesaikan, saya menikmati saja. Ini orang naif. Nah, kalian ada di mana, ingin berkontribusi apa terhadap problem-problem ini, silahkan kalian pertimbangkan. Saya tambahi lagi ya, biar kamu tambah sumpek. Malam hari ini pokoknya saya tidak ngasih teori, ngasih solusi, saya ngasih masalah. Hari ini kita ada di situasi namanya mass mediated reality. Realitas itu sekarang sampai ke kita melalui mass media. Kalau dulu orang menyebut pengalaman itu kan bayangannya terjun langsung, ngalami langsung. Sekarang tidak. Pengalaman hidup itu diperoleh melalui mass media. Maka namanya mass mediated reality. Sekarang apa yang tidak lewat mass media? Ngaji sekarang YouTube. Para ustadz, para ulama, para kiai punya channel sendiri-sendiri. Apalagi makanan, apalagi semuanya lewat mass media. Nah, apa efeknya mass media yang jadi fokus realitas hari ini? Itu inventarisir saya, ada beberapa efeknya. Ini boleh nanti kalian protes ya, ini pembacaan saya. Mass mediated reality itu yang pertama membuat hidup jadi dangkal. Ya kan? Rasakan bedanya yang ngaji HP-mu atau kalian ngaji sendiri. Ya tentu saja vibrasinya beda, kedalamannya berbeda. Meskipun HP-mu fasih sekali, enak sekali kalau ngaji. Wong itu memang rekaman. Dengan kamu yang ngaji itu kedalamannya jauh berbeda. Bela sungkawa hadir langsung mengucapkan, kemudian ketemu orangnya jauh beda dengan bela sungkawa yang kamu lewat WA copy paste saja. Anggota grup 100 isinya copy paste kabeh. Ya kan? Jadi orang lebih mementingkan citra. Orang lebih mementingkan tampilan. Makanya hidup cenderung terus jadi dangkal. Itu nanti jangan-jangan lama-lama tempat-tempat rekreasi itu sepi. Orang prinsipnya ngapain capek-capek datang ke sana. Nonton screensaver saja sama saja indah. Bisa saja nanti begitu. Nah, coba kalian rasakan ya, intimnya ketemu langsung dengan hanya lewat media sosial. Rasakan yang kemarin waktu pandemi, yang mau tidak mau kalian hanya berinteraksi via media sosial, dengan sekarang sudah bisa ketemu langsung. Ngaji gini aja kan rasanya beda kedalamannya.
Oke, baik. Yang pertama itu PR kita. Bukan berarti kalau begitu ndak HP-HP-nan Pak, ndak. Yo, kamu harus lebih cerdas menyikapinya. Yang kedua, hari ini itu noisy, riuh. Kenapa? Orang semua ingin menunjukkan dirinya. Karena citra dianggap lebih penting daripada kenyataannya. Jadinya ruamenya luar biasa. Kamu boleh ngitung kamu punya berapa grup di HP-mu, kemudian berapa ratus WA yang tampil di HP-mu hari ini, terus kamu hitung mana yang penting, mana yang tidak. Dari ratusan postingan itu berapa yang penting? Kadang-kadang kan kamu buka TikTok itu kan, kalau pas bagian serius kamu skip, bagian dagelan lucu-lucu kamu tengok, nanti bagian apa kamu tengok. Oh yang wow ini ilmu loh, nanti saja, nanti yang lucu-lucu. Jadi rame, riuh, entah berapa ribu, berapa juta tiap hari postingan. Tapi berapa persen dari semua itu yang berbobot meningkatkan kualitas hidup kita? Yang ketiga, kita ini sering kegemukan informasi. Ini jangan dikira nyaman. Informasi itu sebenarnya kita butuh cukup saja. Terlalu banyak informasi, kita akan terdistraksi kemana-mana. Hal-hal tidak penting merepotkan kepala kita. Karena terlalu banyak informasi. Kita kan tidak cukup tahu bahwa misalnya kemarin sepak bola yang menang ini, yang kalah ini. Kan kita terus masuk, kenapa kok menang, kenapa kok kalah. Jangan-jangan ini atlet ini tadi malam gegeran sama istrinya, makanya mainnya tidak serius. Ini kamu sampai ke situ mungkin. Jadi kegemukan informasi kadang tidak relevan dengan kebutuhanmu. Ini juga sering jadi masalah. Kalau kalian tangguh, punyalah filter. Kalau ada hal-hal yang tidak penting, di skip saja. Aku tahu tentang ini juga tidak ada manfaatnya kok, lewati saja. Apa sih pentingnya kalian tahu artis ini sebentar lagi cerai loh Pak, sekarang sudah pisah ranjang, kemarin di wawancara itu. Ini kamu paham bener yang tentang itu. Eman. Ya memang HP-mu mungkin isinya macam-macam, tapi yang jadi fokusmu kan itu. Ya saya tahulah di HP-mu ada downloadan buku ini, buku itu, tapi kan nggak pernah kamu tengok. Yang penting wis download, kamu nyaman sudah, dan dibaca juga enggak. Baik, itu kegemukan. Yang keempat apa? Ketelanjangan. Apa sih sekarang yang enggak kamu pamerkan keluar? Yang menelanjangi bukan orang kok, kamu sendiri. Orang itu ngerti detik per detik kamu sedang ngapain. Kenapa? Kamu enggak berhenti posting. Ngaji ini saja, nanti berangkat ngaji nih di MCS. Ya kan? Sampai depan ngantri nih kopi. Duduk kamu foto lagi, posting lagi. Entah berapa kali posting kamu sekali ngaji. Wong kamu sendiri yang pamer. Kadang makan siang menu hari ini gitu, kamu foto. Nah itu kan kelakuanmu begitu hari ini. Jadi yang menelanjangi dirimu kamu sendiri. Jangan kaget nanti kamu begitu ketemu kenalanmu, wah ayo kita makan bakso. Loh kok tahu saya senang bakso? Kamu tiap hari pamer bakso. Jadi kamu sendiri yang bongkar siapa dirimu. Itu yang istilahnya ketelanjangan. Ranah privat habis sudah. Padahal hidup itu indahnya kan kalau masih ada yang misteri-misteri tersembunyi dari diri kita, bikin orang penasaran, itu kan malah ngejar-ngejar. Tapi kamu sekarang terbuka semua sudah, tidak bikin orang penasaran lagi. Kalau itu pertarungan, itu kamu kalah sudah. Kenapa? Dirimu terbuka total. Orang tahu kelemahanmu, orang tahu di titik-titik mana kamu senang dan di titik mana kamu marah.
dari kamu sendiri yang menelanjangi dirimu. Nah, kemudian ada lagi istilah saya kengawuran. Ini ada istilah misinformasi, disinformasi, malinformasi. Kalau misinformasi salah paham. Disinformasi itu kita tahu ini berita tentang itu, tapi kita pakai untuk yang lain. Ini sebenarnya berita kecelakaan, tapi kita pakai ada pembantaian misalnya. Disinformasi. Ada malinformasi, kita memang sengaja ngarang biar rame yuk. Nah, itu malinformasi. Ini kok grup sepi ya, wah kamu terus bikin goro-goro apa, posting gambar yang apa, yang terus kamu komentari apa, orang jadi rame. Cuma ingin bikin rame saja. Terus kita ngawur hari ini. Kita sering dibingungkan oleh hal-hal yang ngawur itu. Selain ngawur apa? Ngeyel. Saya tidak tahu bahasa Indonesia ini ngeyel itu apa. Ya tak tulis ngeyel saja, kengeyelan. Keras kepala mungkin ya pasnya ya. Jadi ngeyel itu gimana sih hari ini? Kalau zaman dulu orang itu kayak filsafat ya, kayak René Descartes itu I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Kalau sekarang enggak, I believe therefore I am right. Pokoknya kalau aku yakin benar ya benar wis pokoknya. Wis kamu dikritik enggak bisa sudah. Nanti didukung oleh Google juga kan. Pendirianmu itu selalu disupport oleh Google. Pencarianmu selalu diberi lebih oleh Google. Kamu tambahnya ya sudah. Nah, begitu kamu cari apalah misalnya Fakhruddin Faiz sesat misalnya. Itu sampai besok kamu ditawari terus sama Google betapa sesatnya Fakhruddin Faiz. Itu yang namanya filter bubble itu kan, peradaban ngeyel. Nah, coba ya, ini sumber-sumber kegelisahan moral kita hari ini sehubungan dengan mass mediated reality tadi.